Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen video ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam membangun sebuah jaringan sederhana untuk VoIP, di mana ada dua teknis gitu ya. Ada yang menggunakan DHCP dan ada yang menggunakan skema IP statik, jadi manual. Ya, diawali dari yang modul pertama atau yang pertama, skema pertama. Jadi untuk skema pertama, kita menggunakan konsep DHCP client dan DHCP server. Artinya kita ada MikroTik gitu ya, dimana MikroTik ini memiliki dua interface, Ether 1 dan Ether 2 gitu ya. Kemudian Ether 1 ini dia itu dikonfigurasi menjadi jenis Ethernya itu VNet 8 yang nanti terhubung dengan laptop atau host melalui VNet 8 juga. Lalu di setting DHCP client ya untuk mendapatkan IP dari host yang satu network. Jadi kita nggak perlu mengisi IP Ether satunya MikroTik. Jadi seolah-olah MikroTik Ether 1 ini jika dihubungkan dengan laptop gitu ya, langsung disediakan IP dari DHCP servernya laptop gitu ya. Kemudian untuk Ether 2-nya itu kita setting IP-nya 192.168.151 dan disetting juga DHCP server. Yang nanti DHCP server ini yang menyediakan IP untuk server Elastic ini. Nah, oke. Sebelumnya kalau kita install server Elastic, nah di video saya sebelumnya kita memang setting DHCP untuk IP-nya ya. IP-nya kita setting DHCP gitu ya. Nah, nanti kalau udah terhubung ya akan langsung mendapatkan IP gitu ya sama Ether 2-nya MikroTik. Jadi hubungan dari Ether 2 MikroTik sama server gitu ya, itu jenis hubungannya atau Ethernetnya VMnet 1 gitu ya, gitu. Jadi pastikan dulu Anda udah menginstal MikroTiknya. Kalau Anda belum punya MikroTik, Anda install MikroTiknya sesuai video saya sebelumnya. Dan juga jangan lupa server Elasticnya juga harus sudah diinstal. Oke, untuk konsep yang kedua, berarti Ether 1 dan Ether 2-nya disetting secara manual gitu ya, tanpa ada DHCP, baik itu DHCP client dan DHCP server gitu ya. Oke, pertama-tama kita jalanin dulu VMware-nya ya. Setelah dijalanin, kita cek dulu ya, kita sesuaikan dengan skema dari jaringannya ya. Jadi MikroTiknya kita setting memiliki dua Ethernet yang nanti diatur Ethernet yang pertama atau network adapternya yang pertama itu VNet 8 dan network adapter yang kedua itu VNet 1. Jadi kita cek dari sisi MikroTiknya. Oke, ini masih VNet 8 ya. Kita tambahin dulu network adapternya menjadi 2 dengan cara double klik aja langsung ya, atau klik kanan ini ya, klik kanan properties. Oke. Lalu kita, karena ini masih satu network adapternya, kita tambahin ya, kita add, kemudian kita tambahin di sini network adapter ya, kita klik finish dan nanti kita pilih custom ya, dan kita sesuaikan Ether 2-nya jenis network adapternya VNet 1. Oke, kita sesuaikan ya, VNet 1 dan network adapter yang pertama itu VNet 8. Oke, ini juga udah sesuai ya, VNet 8. Kita klik OK. Lalu kita lanjut ngecek network adapternya Elastic gitu ya. Oke, ini masih NAT gitu ya. Kita double klik. Lalu kita cek di sini, kita pilih custom ya. Lalu kita pilih yang VNet 1. Kita klik OK. Oke, sudah. Jadi di awalnya kita jalanin dulu MikroTiknya ya. Kita klik power on. Oke, ada permintaan login, kita klik, kita ketik admin gitu ya. Lalu langsung di enter aja untuk passwordnya.
Oke, kita cek IP address-nya ya. IP address print, ngeceknya, enter. Oke. Ya. Lalu ini udah ada settingannya. Jadi kita reset dulu ya. Dengan cara ketik SYS gitu ya, lalu tab, kemudian RES, gitu ya. Lalu di tab, tombol tab maksudnya untuk ditekan ya. Lalu kita ketik lagi SK, tekan tombol tab, ketik YS gitu ya. Lalu spasi, ketik lagi NO, lalu tekan tombol tab dan ketik YS gitu ya. Enter, ini pilih Y ya, tekan Y. Oke, sudah selesai resetnya. Kita ketik lagi admin untuk masuk ya. Lalu kita cek lagi nih, udah berhasil belum reset kita ya. Ketik IP address pin, enter. Oke, ini saya ngenternya 2 kali jadi muncul seperti ini. Oke, sekarang kita cek dulu ya, kita ingat-ingat dulu bahwasanya Ether 1 punyanya Mikrotik kita setting DHCP client ya, dan nanti bakalan satu network dengan Femnet 8 ya IP-nya. Oke, kita akan tahu benar nggak sih IP-nya Femnet 8 kita 192.168.311. Kita cek, buka CMD gitu ya, lalu ketik IP config ini ya. Oke, jadi punya saya udah muncul ya. Oke, kita coba tes lah Femnet 8 nya. Jadi kalau Anda baru install VMware gitu ya, yang pasti network adapter di laptop Anda itu bakal nambah gitu ya, Femnet 1 dan Femnet 8 gitu kan. Jadi kita cek, kalau misal di Femnet 8 nya Anda nggak tampil, ya udah kita cek di control panel. Kita ketik control panel, masuk ke sini, lalu kita arahin ke view network status and task gitu ya, kemudian change adapter setting. Oke, jadi yang pasti Anda fokus aja yang paling bawah di sini, VMware Virtual Ethernet Adapter, artinya ini miliknya VMware. Di sini ada tertulis, di sini udah tertulis VMware Network Adapter Femnet 1. Oke, umumnya sih Femnet 1 ini nggak ada masalah ya, selalu tampil di command prompt ketika kita ketik ipconfig. Yang umumnya ini yang nggak tampil adalah Femnet 8. Jadi ya kita fokus lagi yang bertulis VMware Virtual Ethernet Adapter, arahin aja di situ. Nah, nanti akan muncul ya VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet 8. Oke. Kalau saya secara defaultnya, secara otomatis sudah langsung tertulis ini VMnet 8 gitu ya. VMware Network Adapter VMnet 8. Oke. Umumnya di sini itu IP-nya langsung ya, jadi kita nggak perlu setting. Oke, jadi secara otomatis VMware udah ngasih IP-nya, ya kan? Ini saya yakin ini kosong ya. Oke. Yang pasti ini juga harusnya kosong gitu ya penerapannya, tapi tadi sudah saya setting, jadi saya kembalikan lagi ya ke defaultnya gitu ya. Oke, ya oke. Mari kita disable, kita tunggu, kita enable gitu ya. Jadi awal-awal pasti seperti ini, kita klik kanan lalu pilih properties gitu ya. Ini pilih yang Ethernet Protocol version 4, pilih properties, ini udah kosong ya, maksudnya adalah IP-nya secara otomatis gitu kan. Kemudian kita close, dan juga Femnet satunya sama, pasti pertama kali kita install ini juga otomatis gitu ya settingannya. Kita pilih Internet Protocol version 4, kita klik properties, dan ini IP address automatically. Jadi kita oke gitu ya. Lalu ya kita cek aja ya. Jadi kita langsung cek, ketik ipconfig gitu ya. Oke, ini udah tadi ingat Femnet satunya networknya itu kita nggak setting IP-nya, sama Femnet 8 juga kosong, otomatis pilihannya. Tapi secara sistem VMware udah menyediakan IP-nya gitu ya. Udah menyediakan IP-nya untuk Femnet 1 192.168.88
gitu ya. Untuk VMware 8, 192.168.31.1. Jadi setiap laptop dengan udah install VMware, IP-nya pasti beda-beda. Mungkin ada yang 50, ada yang 100 gitu ya. Jadi sesuaikan aja gitu ya. Kalau misal nih Anda ingin ganti, ya sudah, Anda ganti aja. Pilih kanan, properties gitu ya. Kita ganti yang VMware 8-nya. Anda pengen 100 misalnya, udah diganti. Pilih IP version 4, kemudian kita ganti 192.168.100.1 misal Anda tap gitu ya. Kita klik OK, kita close. Yang pasti di sini ketika kita cek IP-nya di CMD, di host gitu ya, di config ya, dan pasti VMware 8-nya udah ganti kan 101. Kalau sebelumnya 311. Oke. Ya. Seperti itu caranya. Berarti ini saya defaultkan aja. Saya pilih yang Internet Protocol version 4, lalu IP-nya adalah otomatis dulu. Ini nanti kita setting tapi sebenarnya nanti. Jadi sementara ini tahap awal saya buat defaultnya semua. Oke. Lanjut ke MikroTik ya. Nah, kita lanjut ke MikroTik. Kalau lihat di diagram sini, MikroTik Ether 1 yang VMware 8 tadi itu disetting di DHCP client. Gimana caranya? Ya, bagi yang baru pertama kali setting, ya udah kita ketik IP, kemudian DHCP main client gitu ya. Lalu add, lalu pilih INT, lalu tab gitu ya. Kemudian di tab lagi bisa, nanti akan muncul di sini ada permintaan lagi ya, ada yang kurang ini. Karena kan interface-nya di MikroTik ada dua, Ether 1 sama Ether 2 gitu ya. Dan Anda pilih Ether 1 gitu ya. Karena apa? Desain ini Ether 1 yang jenisnya VMware 8 terhubung dengan host gitu ya. Jadi di sini kita pilih Ether 1, kita spasi, lalu kita ketik DIS ya. Lalu tekan tombol tab, lalu tekan atau ketik NO, lalu enter. Kita cek IP-nya. IP address print. Apakah sudah sesuai? Oke, sudah sesuai. IP-nya 192.168.31.129. Oke. Ya, jadi ini default atau bawaan itu ya. Sama hostnya. Jadi di host itu seolah-olah udah ada DHCP servernya. Kita cek apakah satu network gitu ya. Kita ketik lagi IP config gitu ya. Kita fokus ke VMware 8. Oke, satu network ya. 192.168.31 gitu ya. Oke, berarti ini udah sesuai. IP-nya Ether 1 udah dapat melalui DHCP client. Selanjutnya kita setting IP dari Ether 2 MikroTik. Yang mana di sini desainnya 192.168.151. Oke. Jadi kalau misalnya punya Anda ini hostnya beda, disesuaikan aja ya. Jadi sementara disesuaikan aja. Misal 100 ya udah langsung nggak perlu disetting kayak IP saya di sini ya. Oke, saya lanjut. Untuk Ether 2 ini yang kita sesuaikan 192.168.151. Berarti kita masuk ke MikroTik, kita setting IP Ether 2-nya. Caranya kita ketik IP, lalu add gitu ya. Kemudian jadi kita ketik IP, lalu add, tekan tombol tab, lalu tekan add lagi, spasi, tekan add lagi, tombol tab, kita ketikin IP-nya 192.168.150.1 gitu ya. Sesuai dengan desainnya ini 192.168.151 gitu ya. Oke, berarti ini udah sesuai. Jangan lupa garis miring 24, ini subnet masknya yang nunjukin IP kelas apa ini, yaitu ini IP kelas C ya. Oke, lalu spasi, tekan INT, lalu tekan tombol tab, lalu tab lagi bisa, lalu tekan tombol 2 ya. Oke, ini artinya interface-nya Ether 2 gitu ya. Kemudian tekan DIS, lalu tab, tekan NO, lalu di enter. Sekarang tahapan selanjutnya kita cek IP-nya dengan cara ketik IP address ya, kemudian PR tab gitu ya, di enter.
Oke, sudah ya. Sudah sesuai. Namun ingat bahwasanya Ether 2-nya MikroTik itu disetting di HCP server. Berarti langkah selanjutnya kita setting di HCP servernya untuk Ether 2. Oke. Gimana caranya? Jadi masuk lagi ke MikroTik, kita ketik IP DHCP kemudian main SER ya, server ya. Jadi IP DHCP server ini kalau dikonfigurasi untuk Ether 2, maka yang terhubung dengan Ether 2 salah satunya server itu akan dapetin IP dari sini gitu ya, sama DHCP server ini yang menyediakan. Jadi nggak perlu setting IP di server Elasticnya. Oke, habis itu tekan STUP ya, setup. Di enter aja. DHCP server interface. Lah ini DHCP servernya di sisi mana? Ingat, DHCP servernya di sisi Ether 2. Berarti kita ketik Ether ET ini ya, di tab tekan 2, Ether 2. Lalu di enter. Kemudian DHCP address space-nya di enter aja. Gateway for DHCP network-nya di enter aja, langsung bawaannya defaultnya. Lalu address to give out, jadi di enter aja. DNS servernya ya udah langsung di enter aja gitu ya. Kemudian untuk list time-nya kita atur menjadi 3D, artinya 3 hari ya. 3 hari baru IP ini di reset gitu ya, IP. Jadi server yang terhubung dengan MikroTik melalui Ether 2 yang udah dapetin IP selama 3 hari itu bisa dipakai ya kan. Kalau udah 3 hari nanti IP-nya udah beda lagi gitu ya konsepnya. Oke, ini bisa di enter. Kemudian kita bisa jalanin server Elasticnya ya. Jadi kalau misalnya Elasticnya belum jalan, sekarang waktunya untuk di power on kan. Kita klik Elastic, lalu kita klik power on. Lalu kita enter ya. Oke, di enter. Jadi kita login dulu. Oke, ini tampilan untuk permintaan login di server Elastic. Jangan sampai lupa username-nya root gitu ya. Kemudian passwordnya sesuaikan dengan yang Anda ketik ya. Oke, sudah masuk. Oke. Server Elastic sudah dapat IP DHCP gitu ya, IP dinamisnya yang disediakan sama DHCP server Ether 2 MikroTik. Apakah sudah satu network ya kan? Kita cek 192.168.150. Kita cek di sini. Oke, satu network ya, 192.168.150. Berarti logikanya ini sudah bisa terhubung dengan MikroTik Ether 2 gitu ya. Kita bisa tes dulu ya konektivitasnya antara server dengan MikroTik sampai dengan hostnya atau laptop. Kita mulai dari ping dulu dari server. Ping server Elastic ke Ether 2 MikroTik, kemudian ke Ether 1 MikroTik, dan terakhir ke host atau laptop. Oke, kita buka, kita masuk ke servernya. Ping 192.168.150.1. Oke, udah TTL. Ctrl C ya untuk memberhentikan ini. Lanjut, sekarang kita coba ngeping ke Ether 1. Ingat, Ether 1 IP-nya tadi. Oke, kita buka. Ether 1 IP-nya 192.168.31.129. Oke,
kita pingin ya, ping 192.168.31.129 ini ya. Kita cek lagi. Oke, 129, kita enter. Oke, ini udah TTL ya. Ini udah TTL. Kita akan tes lagi di sisi servernya. Oke, kita ping lagi ke ether satunya MikroTik. Oke, udah TTL. Lanjut, kita akan coba ping ke hostnya. Jadi ketik ping 192.168.31.1. Oke, ini belum TTL ya. Ini masih stuck gini aja, belum TTL. Jadi kondisi seperti ini itu biasanya kalau server ini nggak berhasil ngeping ke host, berarti kemungkinan besar firewall dari laptop atau host kita itu masih on. Jadi kita masuk ke control panel, lalu kita ke control panel ya, kita pilih sistem dan security gitu ya, kemudian pilih cek firewall status, lalu kita pilih di sini. Nah, ini tandanya firewallnya masih on gitu ya. Lalu kita pilih tune Windows firewall on or off ya, kita klik. Lalu kemudian kita turn off, dan ini kita turn off. Kita oke. Lanjut, kita ke server lagi, kita coba ping ya hostnya, IP dari hostnya. Ping 192.168.311. Kan ingat IP dari Planet 8 host saya 192.168.311. Jadi kita enter aja. Oke, ini masih nggak mau ya. Ini masih nggak mau. Artinya kita masih ada konfigurasi yang belum selesai di sini. Kita Ctrl C gitu ya. Lalu kita masuk ke MikroTik lagi gitu ya. Kita mau ngetik IP firewall gitu ya. IP firewall, kemudian NAT ya, add add ya, maksudnya. Kemudian pilih atau ketik, selanjutnya kita ketik ch tab, kemudian ketik src lalu tab, kemudian ac tab, action gitu ya. Kemudian ini ketik mas gitu ya, tab. Jadi ini settingannya ya, IP firewall NAT add change sama dengan src NAT, kemudian actionnya adalah atau sama dengan masquerade. Kita enter aja. Lalu kita balik lagi ke server, kita tes. Oke, kita ping hostnya. Jadi selanjutnya kita ping IP hostnya. Oke, udah TTL. Jadi kalau misal belum TTL, berarti pastikan Anda sudah setting IP firewall NAT-nya dan juga firewall dari laptop atau host ini harus sudah mati gitu ya. Jadi ini kita close, kemudian ini bisa kita close. Oke. Jadi konsep ini server ngeping ke ether 2, kemudian server ngeping ke ether 1 MikroTik, sampai server ngeping ke VMnet 8-nya laptop atau host itu sudah berhasil. Langkah selanjutnya, kita akan balik. Sekarang host ngeping ke ether 1-nya MikroTik, kemudian host ngeping ke ether 2-nya MikroTik, sampai terakhir host ini ngeping ke server ini. Oke, kita buka CMD-nya. Kita awali host ini ngeping ke ether 1-nya MikroTik. Kita ketik ping 192.168.31. Ingat, jangan sampai salah IP dari MikroTik ether satunya, belakangnya 129 ya. Jadi kita ketik ping 192.168.31, kemudian titik 129, enter. Oke, udah TTL. Ctrl C ya. Kemudian kita ping dari host ke ether 2-nya MikroTik yang belakangnya 151. Kita buka CMD, kita klik lagi ping 192.168.150.1. Oke, ini gagal ya, artinya belum TTL.
Jadi ada yang kurang dari settingan kita. Oke, biar kita berhasil ngeping baik itu ke Ether 2 sampai ke server. Ini sambalnya kalau kita ngeping ke server ya. Server tadi belakangnya IP-nya itu berapa IP-nya? Jadi kita cek lagi ya. If kita ketik if config, kita scroll ke bawah biar kelihatan. Kita hapus if config, IP-nya 192.168.150.254. Oke, kita ping juga IP servernya ya, memastikan juga. Saya rasa ini juga gagal ya, karena ngeping Ether 2 mikrotik gagal, berarti ke server juga gagal gitu kan logikanya. Ya apa, diantar aja, buktikan ya. Oke, berarti kita butuh ke control panel ya. Ini artinya kita belum memberikan gateway di sini. Gateway-nya belum kita setting. Gitu. Jadi gateway-nya ini belum kita setting. Bisa dilihat dari mana sih ya? Bisa dilihat dari ini sih. Kita ketik aja IP config ini ya. Oke. Jadi di VMnet 8 default gateway-nya masih kosong gitu kan. Artinya laptop ini hanya bisa ngenali satu network gitu kan. Dimana yang satu network di sini Ether, satunya mikrotik. Oke, berarti ini gateway-nya belum ke setting. Kalau misal ingin untuk bisa ngeping ke beda network, yang mana ada network yang satunya itu 192.168.150, maka kita harus ngenalin Ether 1 di sini. Kita kenalin IP-nya ya ke gateway yang di VMnet 8-nya laptop atau host. Ya udah, kita setting aja ya. Jadi kita buka control panelnya, kita pilih control panel. Oke. Lalu kita pilih view network status and task ya. Kita pilih change adapter setting. Ingat, VMnet 8 ini yang terhubung dengan mikrotik gitu ya, Ether 1. Jadi yang diatur gateway-nya adalah VMnet 8 gitu ya. Jadi klik kanan VMnet 8, pilih properties. Kemudian kita pilih yang Internet Protocol version 4-nya, kita pilih properties. Oke. Sebelumnya kita ini tersetting automatically ya, otomatis gitu IP-nya ya. Nah, langkah sekarang, tahapan sekarang atau saat ini kita akan setting secara manual. Kita pilih use the following IP address. IP-nya berapa nih? Jadi kita sesuaikan saja ya. Sesuaikan dengan yang ada di sini. Jadi IP-nya ini kalau punya saya bawaannya itu 192.168.311. Jadi ya udah kita atur aja 192.168.311, kemudian ini 1 ya. Kemudian di tab akan muncul sangkut masnya secara otomatis. Nah, ini baru default gateway-nya kita isi Ether satunya mikrotik. Oke, biar ini sebagai jembatan si host ini bisa ngeping yang beda network di mikrotik, di Ether 2-nya ya, Ether 2-nya mikrotik. Jadi kita isi 192.168.31129. Oke. Berarti kita masuk ke sini, kita pilih 192.168.31, kemudian hostnya 129. Ingat, ini IP dari Ether satunya mikrotik ya ini ya. Jadi ini default gateway-nya kita setting IP Ether satunya mikrotik, yakni ini. Oke, 192.168.31129. Oke, kita oke saja. Kita close. Lalu kita disable ya di sini ya. Kita disable. Kemudian kita tunggu, lalu kita enable. Oke. Kita buka CMD lagi. Lalu kita ketik IP config ini ya. Oke, sekarang gateway-nya udah keisi ya.
Sebelumnya kan kalau kita cek gateway-nya kosong ya. Oke, namun IP-nya tetap sama, kita samakan aja sesuai settingan default-nya atau settingan otomatisnya sebelumnya. Oke, jadi logikanya ini sudah bisa ngeping ke Ether 2-nya MikroTik. Oke, kita buktikan ping gitu ya, 192.168.150.1. Oke, sudah TTL. Lalu kita ping lagi, ping 192.168.150.254. IP-nya siapa ini? Yaitu IP-nya server ya. Jadi IP server 192.168.150.254. Kita enter saja. Sudah TTL. Logikanya kalau kita akses dari browser yang di sisi host atau laptop, ini sudah bisa terhubung ya. 192 kan, jalanin browsernya, ketik IP dari servernya titik 254 gitu ya, IP-nya 192.168.150.254. Kita enter. Oke, sudah bisa diakses ya. Kita klik admin, kemudian passwordnya jangan sampai lupa. Oke, berhasil. Oke, logikanya ini sudah bisa terhubung ya. Softphone-nya kalau di setting IP server seperti ini pasti bisa terhubung gitu ya. Jadi ya udah kita jalanin softphone-nya. Contoh nih slide ya, kita buka. Mungkin ini error ya karena IP-nya beda. Oke, pasti error muncul di sini. Lama ya. Kita buka juga 3GS, yang pasti error lah gitu. Kita cek aja langsung SIP akun setting, kita klik kanan tadi ya. Nah ini kelihatan ya IP-nya udah beda, IP-nya 192.168.152. Nanti kita tambahin aja 254 ini ya. Kita klik OK aja langsung, kita close, lalu kita cek di sini. Saya rasa ini udah langsung bisa ready. Oke, ready, bisa terhubung. Kita cek lagi di sisi 3GS phone, ini pasti not connect ya, udah kelihatan karena IP-nya udah beda. Kita edit, kemudian kita setting IP-nya. Ini 254 gini aja, udah sesuai ya IP-nya. Kita oke, pasti statusnya on book. Lanjut ke Zoiper ya, pasti tulisannya error ya. Kita pilih setting, preference, kita langsung remove aja, remove, yes. Lalu kita pilih create akun, lalu pilih SIP, next. Jangan sampai lupa ekstensinya. Kalau lupa ya udah kita cek di browser sini ya, kita cek. Oke, jangan sampai lupa. Kita ketik S103. Ini saya sesuaikan dengan settingan saya. Kemudian passwordnya tes 103 dan domainnya atau servernya IP dari server elastiknya yang sekarang 192.150.254. Kita next lagi, kita tunggu sampai berhasil menambahkan akunnya. Oke, sambil nunggu ya, kita coba juga yang micro SIP gitu ya. Kita pilih tombol ini, kita pilih setting gitu ya, atau edit akun ya. Kita pilih edit akun, kemudian kita sesuaikan ya, SIP servernya ini kita tulis IP dari server Elastic gitu ya. Kemudian ini juga IP dari server Elastic. Gini aja, saya rasa udah langsung online gitu ya. Oke, ini Zoipernya masih lama ya, dibiarin aja lah. Nah, kita fokus ke slide 3GS. Logikanya ini udah bisa telepon ya. Udah kita coba telepon ke slide dari micro SIP. Kemudian telepon ke 3GS 102. Kita call. Udah bisa telepon. Artinya konfigurasi ini udah berhasil ya. Ya udah kita biarin aja ya Zoipernya ya, karena lama. Oke, kita close aja, biarin aja.
kita close. Oke. Ini sering terjadi misal permasalahan mungkin nih yang punya Anda ketika udah di setting seperti ini ya, di sisi hostnya VMware 8 nya udah di setting nih default gateway-nya miliknya Ether 1. Oke. Masih tetap nggak bisa ngeping. Kalau kita di sisi host nggak bisa ngeping Ether 2, kemudian sampai ke server nggak bisa ngeping, artinya softphone yang ada di host ini nggak akan bisa connect gitu ya. Ya, solusinya gimana gitu kan? Sebenarnya ada solusi lagi sih. Solusinya ini kita bypass dari VMware 1 yang disetting satu network dengan Ether 2 dan server gitu ya. Jadi seolah-olah nanti kita juga pakai di sini. Kita juga pakai VMware 1 ya yang disetting satu network dengan sini. Gitu kan. Tapi cara ini bisa digunakan, akan tetapi kalau kita manajemen bandwidth ini akan gagal gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita buktikan aja ya. Jadi misal nih saya nggak setting default gateway-nya yang VMware 8 gitu ya. Ini saya kosongin, misal ini contoh ya. Jadi ini saya buat otomatis aja gitu ya. Kita close gitu kan. Kemudian ini kita disable ya. Lalu kita enable. Kita cek IP config gitu ya. IP config. Oke, default gateway-nya udah kosong. Nah, kalau kita ping ke server, saya yakin ini nggak akan bisa ya. 192.168.150.25. Ini pasti gagal karena nggak ada gateway-nya. Tapi kita udah setting di VMware 8, default gateway-nya udah sesuai, tapi tetap gagal ngepingnya. Ya, itu mungkin faktor dari VMware-nya sendiri sebenarnya ya. Ya udah, tapi kita bisa tes lah teori saya tadi. Kita bisa main bypass. Jadi kita gunakan VMware 1 gitu ya. Lalu dimana VMware 1 ini kan IP-nya itu nggak satu network ya. Jadi ini harus kita sesuaikan. Jadi kita setting di sini. Jadi kita klik kanan ya, VMware 1, kita pilih properties. Lalu kita pilih di sini Ethernet Protocol version 4-nya. Lalu kita pilih properties, kita sesuaikan IP dari VMware 1 punyanya host ini yang satu network dengan VM Ether 2-nya Mikrotik dan Ethernya server Elastic. Jadi kalau di sini udah kelihatan ya. Jadi kan 192.168.150 kan gitu. Jadi kita setting 192.168.150. Oke, kita isi berapa nih? 1 misal. 1 udah dipakai sama Ether 2 Mikrotik. Jadi kita ganti, jangan 1 tapi 2 ya. 2 belum dipakai. Ya, belum dipakai. Server kan pakai 254. Udah pakai 2 aja nggak apa-apa. Kita tapin ya. Lalu default gateway-nya kita isi Ether 2-nya Mikrotik. Jadi 192.168.151. Oke. Ether 2-nya Mikrotik, ingat Ether 2-nya Mikrotik itu 1 ya. 192.168.151. Jadi di sini kita oke aja. Kita close. Lalu kita disable. Lalu kita enable. Saya rasa kalau kita ngeping ke server ini sudah bisa gitu ya. Ini sudah bisa. Oke, sudah TTL ya kan? Sudah TTL. Artinya di sini juga bisa telepon ke softphone-nya yang lain. Misal ke 3CX udah bisa telepon. Udah bisa ya. Tapi kelemahannya ini nggak bisa kalau kita mau manajemen bandwidth, kelemahannya
Itu sih, tapi nggak apa-apa, kita coba aja ya nanti ya. Kita lakukan manajemen bandwidth juga misalnya. Jadi kita buka Winbox misal, Winboxnya kita buka, kita pilih ya IP dari Ether satunya MikroTik gitu ya, kita klik connect, lalu kita lakukan manajemen bandwidth misal ya, kita tes saja di sini, lalu kita klik add, kemudian ini kita atur, berarti kita atur Ether 1 misalnya, kita atur Ether 1, kemudian ini kita pilih yang 4K dan kita pilih yang 4K, kita klik OK. Oke, nah jalan ya, coba kita telepon ya, kita telepon lagi. Oke, 102. Tangkap, kita lihat trafiknya. Oke, ini ada trafiknya, cuma ini enggak memanajemen, enggak bandwidthnya ini enggak termanajemen karena timing kita seperti ini. Atau kita tutup dulu ya, kita ganti di sini, ini jangan pakai Ethernet, targetnya jangan pakai Ethernet 1, misal Ethernet 2 misal, kita apply, kita jalanin, kita balik lagi ke slide ya, kita tes 102. The person you are calling is on. Kita cek lagi, kita 102, telepon reject, kita jalanin. Oke. Ini juga nggak termanajemen ya, malah ini trafiknya seperti ini 0 sama 0 semua upload downloadnya. Oke, dikit ya. Coba. Oke. Jadi konsep yang kita bypass VMnet satunya itu nggak bisa melakukan manajemen bandwidth. Kalau kita melakukan manajemen bandwidth, kita gunakan telepon, ini akan merah ya, dan itu akan ada perbedaan kalau kita melakukan perubahan di sisi manajemen bandwidth. Oke, ini saya stop. Saya ulangi lagi, kalau kita melakukan teknik yang bypass, kelemahannya memang bisa terhubung antara software-nya, cuma kalau kita nanti masuk ke manajemen bandwidth, misal kita setting bandwidth-nya, ini nggak akan pengaruh di sini, nggak akan pengaruh ya, nggak akan pengaruh. Kalau kita lakukan perubahan aja, mau di sisi 64 kan, kalaupun ada yang terkecil di sini, nggak akan pengaruh gitu ya. Oke, kayak gitu, ini udah saya buktikan. Nanti ada di topik manajemen bandwidth. Jadi ini nggak akan pengaruh. Oke, itu kelemahannya. Oke, jadi seperti itu. Dan saya saranin jangan pakai yang bypass ini ya. Jadi ini yang nggak dianjurkan kalau teknik seperti ini. Kalau kita bangun sebuah jaringan yang bentuknya seperti ini, kita nggak boleh kalau misal ngeping nggak berhasil, berarti itu ada masalah di sisi VMware-nya ya. Oke. Jadi ini saya balikin lagi. Jadi ini kita pilih yang kita kosongkan ya, kita pilih yang automatically yang VMware 1, kita oke, kita close. Jadi yang harus kita setting adalah VMware 8 sehingga sisi host ini bisa ngeping ke server atau ngeping ke Ether 2. Oke, kalau kondisi seperti ini saya rasa ini masih gagal ya, karena kita belum setting VMware 8-nya ya, untuk gateway-nya gitu ya. Gateway untuk VMware 8-nya belum setting, jadi kita setting dulu. Kita setting, lalu kita sesuaikan IP-nya yang bawaannya. Misal di sini tadi ingat IP config ya, ngecek IP-nya. Kemudian bawaannya adalah 192.168.311. Berarti kita ketik juga 192.168.311. Kita samakan sesuai dengan defaultnya dari VMware IP otomatisnya.
Lalu kita tekan tombol tab memunculkan subnet masknya, dan jangan lupa the forget nya kita isi IP dari ether satunya MikroTik 192.168.31.129. Jangan sampai lupa 129. Oke. Kita plus, dan saya yakin di sini bakalan bisa udah TTL, dan saya yakin di sini juga bisa melakukan panggilan. Oke, di tahap ini untuk yang konsep DHCP ini sudah selesai. Sampai jumpa di video